Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya tetap akan mereaction terkait informasi yang kita dapatkan bahwa salah seorang pengacara di Sumatera Utara melaporkan Uniriva. Karena Uniriva mencoba menyampaikan konsepsi Uniriva terkait hasil jawaban pendeta, hasil pernyataan-pernyataan pendeta, hasil doktrin pendeta yang saya ulangi kembali di hadapan publik, lalu mereka katakan saya penista agama. Kita bahas hari ini. Intro dulu. Ya teman-teman, masih saya ingin menyampaikan terkait pelaporan Uniriva, katanya menista agama Kristen karena Uniriva menyampaikan di hadapan umat Kristen waktu diskusi lintas agama. Saya membuka koma di mana umat Kristen bertanya, lalu mereka mencoba mengolok-olok agama saya kembalikan konsepsi ya, cara memahami opini atas dasar penjelasan banyak umat Kristen sendiri kepada saya dengan bagaimana cara saya bisa memahami Trinitas. Lalu mereka katakan bahwa saya menista agama mereka. Padahal konsepsi yang saya bawa itu adalah pengajaran dari para pendiskusi lintas agama. Di antaranya adalah hasil diskusi Bang Dewa dengan Pak JJ. Bang Dewa dengan Pak JJ mengatakan, waktu berdiskusi, Bang Dewa bertanya kepada Pak JJ untuk menjelaskan Trinitas. Pak JJ menjelaskan bahwa Trinitas itu seperti kelamin Pak JJ. Ya, walaupun saya coba untuk menemukan videonya kembali, karena memang ini video yang sudah lama sekali, bahkan saya pernah chat Pak JJ, ya, dan saya sedang cari nomor telepon Pak JJ untuk menunjukkan bahwa doktrin dan penjelasan itu adalah penjelasan dari umat Kristen sendiri, teman-teman. Dan ternyata ketika saya mencoba menyampaikan bahwa konsep itu dianalogikan seperti kelamin, yang adalah pengajaran dari orang Kristen sendiri, mereka mengatakan bahwa saya adalah penista agama. Makanya saya selalu tanya, apa parameter penistaan dalam agama Kristen? Kenapa saya katakan begitu? Saya akan tunjukkan beberapa data-data teman-teman ya. Pertama, konsepsi terkait tentang analogi Tritunggal itu dibawa oleh Pak JJ. Bang Dewa adalah saksi karena dia berdiskusi dengan Bang Dewa. Yang kedua adalah saya berbicara tentang konsepsi dari konsep Tritunggal. Konsep ini produk fikir ya. Dan konsepsi setiap orang, analogi setiap orang supaya bisa memahami itu terpulang kepada haknya. Saya tidak mengajarkan konsep ini untuk diimani. Tapi konsep ini adalah apa yang coba saya bisa pahami. Ya. Dan itu diajarkan oleh orang Kristen sendiri. Mereka katakan saya menghujat. Sementara mereka mengatakan pada mulanya firman. Firman adalah Allah. Tangan Tuhan adalah Tuhan. Apa yang ada pada diri Tuhan adalah Tuhan. Lalu kelamin Tuhan adalah Tuhan. Mereka jawab yes. Ketika mereka mengatakan apa yang ada pada diri Tuhan adalah Tuhan. Tangan Tuhan adalah Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan. Saya tanya kepada mereka. Ada 2 video di YouTube saya. Kelamin Tuhan berarti Tuhan. Yes. Ketika mereka menghujat Tuhannya, ya, mereka mengatakan bahwa itu nggak masalah. Bahkan mereka mengajarkan saya 6 tahun saya diskusi dengan mereka. 1000 lebih video saya dengan mereka. Ketika saya mempertanyakan kenapa kitab kalian tertulis ada kelamin berbentuk keledai. Sepanjang punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda. Saya bertanya itu, apa katanya? Kitab mereka jujur. Tuhan mereka mengumpamakan pengkhianatan bangsa Samaria dan Yerusalem seperti persetubuhan. Tuhan mengajarkan dengan umpama hubungan badan. Saya selalu sondingkan ini.
Bagi kita vulgar ini. Tapi bagi mereka itu adalah jujur. Lalu ketika saya menyampaikan konsepsi, cara saya memahami dengan membawa analogi itu, karena itu yang bisa saya pahami. Kenapa? Karena setiap hari saya berdiskusi, mereka selalu mempertanyakan selangkangan. Karena mereka senang sekali membahas selangkangan. Bahas kritik teks, selangkangan lagi. Bahas tentang konsep ketuhanan, mereka selangkangan mereka bahas. Maka saya kasih apa yang mereka mau. Yang bisa saya pahami seperti konsep itu. Silakan bantah saya kalau konsep itu tidak sesuai. Itu adalah konsepsi saya yang diajarkan oleh Pak JJ ketika berdiskusi dengan Bang Dewa. Ya. Kalau kalian katakan bahwa Tuhan kalian terkonsep, saya katakan bahwa Yesus mirip kelamin, baru. Ini konsep. Konsep ini produk fikir. Produk fikir siapa yang saya hina? Bahkan di antara internal Kristen sendiri mengatakan bahwa konsep ini konsep sesat. Ketika saya membawa konsepsi yang tepatnya adalah kelamin, kalian bilang saya menghujat. Ketika kalian mengatakan pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Tangan Tuhan adalah Allah. Kelamin Tuhan adalah Allah. Saya sadarkan kalian. Betulkah seperti itu? Ketika kami umat Islam, kalian sajikan konsepsi kalian dengan konsekuensi logik menghina Tuhan kalian, kami ulangi kembali untuk konfirmasi. Ketika kalian coba menjelaskan kepada kami konsep ketuhanan kalian, kami kutip itu untuk kami sampaikan kembali ke hadapan publik bahwa benar kalian mengatakan seperti itu. Kalian mengajarkan kami begitu. 6 tahun saya diskusi dengan kalian. Lalu kalian katakan saya menghujat. Luar biasa. Ajaran agama saya, jangankan menyamakan Tuhan dengan kelamin. Tuhan berkelamin saja tidak diterima. Tuhan berkelamin saja tidak diterima. Islam. Ya. Ketika kalian melaporkan konsepsi, cara berpikir saya, ide dan gagasan, opini saya, cara memahami saya, itu yang lebih make sense. Menurut pemahaman saya, ketika kalian menganalogikan Tritunggal seperti batu es, segitiga sama kaki, seperti matahari, yang bahkan saya bisa bantah itu berbeda dari uno substansi tres persona non separat. Substansinya satu, pribadinya berbeda, dan tidak terpisahkan. Oh, kalian analogikan dengan matahari. Saya bisa bantah, Anda make sense. Kenapa saya katakan itu? Karena cahaya bukanlah matahari. Saya seorang akademisi, seorang mahasiswi. Saya menggunakan logika berpikir sederhana. Ketika kalian sendiri mengatakan kitab kalian jujur dengan mengumpamakan, Tuhan kalian mengumpamakan peristiwa dengan persetubuhan, bahkan dituliskan bentuk kelamin sebesar punya keledai dan pancaran manis seperti kuda, kalian bilang kitab kalian jujur. Maka analogi seperti itu divalidasi oleh kitab suci kalian adalah analogi yang kudus, analogi yang benar karena Tuhan yang menganalogikan. Kalian katakan kitab kalian jujur. Ketika saya berdiskusi dengan kalian, mengembalikan semua konsekuensi logik dari apa yang kalian ajarkan kepada saya ketika diskusi lintas agama. Ingat, saya ini pendiskusi. Saya berusaha untuk tidak monolog. Saya selalu menjawab, mereaction, menampol kembali. Kalian bilang saya menghujat. Padahal semua konsepsi itu datang dari kalian. Dari kawan-kawan kalian. Dari Pak JJ. Kalian yang ajarkan kami cara menghujat Tuhan kalian. Bahkan kami selalu ingatkan bahwa itu penghujatan. Makanya kalian, ketika kalian menjelaskan iman kalian, kami ingin tahu apa parameter penistaan terhadap Yesus. Apa parameternya? Dan satu lagi, sebagai seorang pengacara yang melaporkan saya, jangan coba-coba intimidasi saya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak berdemokrasi. Membuka komal diskusi untuk meminimalisir penghujatan dengan mengkomparasi dan menjawab sesuai data dan fakta.
menunjukkan konsekuensi logik dan konsepsi terkait pemahaman yang itu adalah hak saya sebagai orang yang berpikir dan berlogika, sebagai seorang mahasiswi. Itu hak saya. Kalian mentang-mentang kalian mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai seorang pengacara, jangan kalian coba-coba intimidasi saya. Kalau seandainya saya yang kalian intimidasi, kalau seandainya kalian intimidasi kawan-kawan kami umat Islam yang lemah dengan status kepengacaraan kalian, jangan coba-coba melakukan hal itu, menunjukkan ketidakobjektifan kalian. Ini dilakukan oleh dosma si jabat. Ya, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan teman-teman. Dosma si jabat. Saya membuka Qomal, saya tunjukkan videonya dulu. Dengarkan buat Dosma si jabat dan seluruh orang Kristen. Saya ini terlapor. Itu hak kalian. Bahkan saya sudah sering katakan. Kalau saya menurut kalian menista, kalian lapor. Ini delik umum. Saya pun akan melaporkan juga kalau saya melihat ada penistaan. Tapi saya tidak perlu turun tangan. Karena ini delik umum. Kenapa? Ya, karena kalau sudah ada yang melaporkan, ngapain saya laporkan lagi? Lebih baik saya belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya membuka, bersama saudari saya membuka Qomal menjawab pertanyaan non-Islam. Peserta diskusinya tenang. Kami tidak menghujat di Qomal itu. Edukasi mereka dapatkan, bahkan pendiskusi menyukai room kami dari Kristen. Tiba-tiba Anda masuk ke Qomal kami umat Islam, mengajak orang untuk tangkap saya. Saya belum tersangka. Saya masih terlapor. Anda tidak berhak menangkap saya. Anda gunakan status kepengacaraan Anda mengintimidasi saya. Menakut-nakuti saya. Sebagai seorang mahasiswi yang berhak bicara di publik karena prodi saya adalah komunikasi penyiaran Islam. Di undang-undang saya berhak bersuara sebagai seorang mahasiswi yang wajib mengkritisi sesuatu yang bertolak belakang dengan kaidah ilmiah. Berhak beropini, menyampaikan pendapat dan konsepsi. Ya. Berhak menyampaikan konsepsi dari hasil pembelajaran by experience di ruang publik dengan metode diskusi. Tiba-tiba Anda sebagai seorang pengacara masuk ke Qomal saya. Anda ketik tangkap Unirifa, tangkap Rifa. Siapa Anda? Anda mau menggunakan kepengacaraan Anda untuk mengintimidasi saya. Mentang-mentang saya cuma mahasiswi dan mahasiswa. Pernah berdiskusi lintas agama dengan saya. Dan kurang ajarnya lagi, Anda, saya lihat di VT-nya, menjadikan Lina Wijaya sebagai saksi. Kalau memang niat Anda untuk meminimalisir penghujatan dan membina toleransi, kenapa kau tidak mungkin tidak tahu Lina Wijaya. Kenapa kau justru bersama Lina Wijaya yang adalah provokator dan juga penista agama Islam? Tidak objektifnya engkau terlihat, wahai Bapak pengacara. Saya mahasiswi Bapak pengacara. Saya punya hak bersuara. Berdialektika lintas iman itu saya berhak. Kenapa saya berhak? Sebagai seorang muslimah saya berhak menjawab pertanyaan orang non-Islam. Sebagai seorang muslimah, saya berhak untuk mengkritisi orang-orang yang menyiarkan agamanya di Qomal saya. Sebagai seorang mahasiswi, saya berhak untuk berkomunikasi, prodi komunikasi penyiaran Islam. Saya berhak menggunakan platform saya untuk penyiaran Islam. Bukan kepada orang yang sudah beragama, tapi kepada siapapun yang mau. Karena konteks Qomal saya sering adalah kalian bertanya, saya menjawab. Jangan coba-coba intimidasi saya, brother. Mentang-mentang Anda pengacara. Hah? Mentang-mentang Anda pengacara, lalu tiba-tiba Anda mengancam saya di ruang publik yang adalah Qomal kami umat Islam, di mana kami kajian lintas agama. Hah? Ya? Teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan.
Ini adalah screenshot provokasi dari pengacara yang melaporkan saya, bernama Dosma Sejabat. Saya belum tersangka. Ingat, saya belum tersangka. Saya mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sebagai muslim berhak membantah tuduhan terhadap agama saya. Saya berhak menjawab pertanyaan dari orang non-Islam. Saya berhak menggunakan platform saya, menggunakan diskusi lintas agama yang akademis, membuka camp, menghadirkan diskusi yang teratur, terukur, dan terstruktur mengikuti kaidah-kaidah kenegaraan kita. Tiba-tiba seorang pengacara yang melaporkan saya membuat statement provokatif. Tangkap Rifa. Ini dipastikan akun real ya. Kenapa saya katakan akun real? Karena saya melihat tidak ada satupun Dosma Sejabat SH ini dengan foto yang sama, yang 2 biji. Artinya ini adalah akun asli dia. Ya, tidak ada akun yang sama persis fotonya dengan nama yang sama. Pada saat bersamaan itu ada 2. Hanya satu akun. Jadi fix itu adalah, karena kalau TikTok kita buat itu jadi 3, itu akan terlihat. Ya, apalagi yang pernah masuk ke komal kita. Jadi, Anda jangan coba-coba ancam saya. Jangankan Anda, saya sudah bilang. Bapak Anda yang punya negara ini, saya tidak takut. Karena saya hadir dari penistaan-penistaan kawan-kawan kalian. Saya hadir karena pertanyaan-pertanyaan kalian selalu memojokkan agama saya. Saya hadir karena argumen-argumen wanita semacam ini nih. Argumen perempuan itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah. Dengar Dosma Sejabat. Dengar ya. Argumen wanita ini kau dengarkan baik-baik. Segala yang melekat pada Allah itu adalah Allah. Jadi kalau Tuhanmu punya tangan, maka tangannya adalah Tuhan. Konsekuensi logiknya, kau pakai otak. Ya. Kalian yang mengatakan kalau Tuhan kalian kelamin, saya naikkan kembali. Maka Allah kami Tritunggal. Melekat pada Allah itu pasti mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Dengarkan Dosma Sejabat. Dengarkan buat kalian umat Kristiani yang mengatakan saya menghujat Tuhan kalian. Dengarkan baik-baik. Konsep saya analogikan dengan kelamin berkat pengajaran pendeta-pendeta dan pendiskusi kalian. Kalian katakan saya menghujat. Tapi apa kata Agatha? Agatha mengatakan apa yang melekat pada Allah adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, bukan? Maka apa yang melekat kepada Yesus itu adalah Tuhan. Maka kelamin Yesus yang melekat pada Yesus menurut konsekuensi logik yang disampaikan Agatha adalah Yesus. Maka kalian sendiri telah mengimani perempuan ini, ya. Kalian kalau percaya dengan perempuan ini, ikut doktrin perempuan ini, mengatakan bahwa yang melekat pada diri Allah, yaitu Yesus itu sendiri adalah Yesus. Kelamin Yesus melekat tidak pada Yesus. Maka kalau yang melekat pada Yesus adalah Yesus, maka kelamin Yesus adalah Yesus. Maka wanita ini secara konsekuensi logik menyetarakan Tuhan kalian dengan kelamin. Kalau kalian mau menangkap saya dengan menganalogikan kelamin berkat pengajaran pendeta JJ, tangkap wanita ini. Dengan konsekuensi logiknya mengatakan Tuhan kalian itu kelamin. Apa yang melekat pada diri Tuhan kalian? Tuhan kalian ada bulunya, maka bulu adalah Tuhan. Ya, saya ulangi kembali lagi. Allah itu pasti Allah.
Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Apa yang melekat kepada Allah itu pasti Allah. Pertama, dia menggunakan pelecehan terhadap agama Islam. Menggunakan kata Allah. Allah adalah ismul zat wajibal wujud. Dimanapun kamu sekalian lihat, Allah adalah asma nama Tuhannya umat Islam. Bukan generic name, melainkan proper name. Kau simpulkan bahwa apa yang melekat kepada Allah adalah Allah. Sejak kapan kau mengajarkan ilmu hakikat dengan sangat luar biasa logical fallacy? Sejak kapan apa yang melekat di tubuh saya adalah saya. Hidung saya adalah saya. Mata saya adalah saya. Hah? Dan sejak kapan kami pernah menganalogikan Tuhan? Menyebutkan zat Tuhan kami ada yang melekat, ada yang melekat. Sifat Allah bukan Allah. Karena sifat adalah sifat. Sifat bukan pribadi. Sifat adalah sifat melekat pada yang disifati. Yang disifati bukan sifat. Yang disifati adalah pemilik sifat. Kau katakan sifat adalah pemilik sifat, kau telah menghancurkan kaidah ilmiah, ontologis. Keadaan sebenar-benar tentang sesuatu. Apakah sifat adalah pemilik sifat? Tunjukkan karya ilmiah yang mengatakan bahwa sifat adalah pemilik sifat. Bahwa apa yang melekat kepada seseorang maka adalah seseorang. Mata melekat di wajah Agatha. Apakah mata adalah Agatha? Ya. Wanita ini yang menyamakan Tuhan kalian dengan kelamin. Dengan konsekuensi logik dari apa yang dia bawa. Seperti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya. Pertama, kau salah, bukan zat. 20 asma wa sifat. Kalau Uni Rifa punya Sorry ya. Kalau Uni Rifa dipanggil Rifa, dipanggil Yahdi, dipanggil Putri, dipanggil Manis, dipanggil Uni. Ini adalah nama. Atau generic name. Atau nama asli proper name. Rifa, Yahdi, Putri, Rifa, Dede. Dipanggil dengan panggilan Dede. Apakah Rifa ada 5? Otakmu kemana? Boleh kau imani doktrinmu. Boleh kau bolak-balikkan logika dengan doktrinmu. Tapi jangan kau ambil doktrinmu, kau letakkan di agama Islam. Kau simpulkan sendiri, kau monolog ajarkan ke orang-orang. Penyesatan ini. Kau yang membuat saya berada di komal-komal. Untuk tidak membiarkan penyesatan dengan menggunakan istilah-istilah Islam dan tidak menggunakan Islam sebagai bahan penyesatan untuk orang lain. Sementara saya, pendiskusi lintas agama. Kalian bertanya tentang Islam. Saya jelaskan tentang Islam. Ketika kalian menjelaskan agama kalian di ruang publik, apalagi di ruang saya pastikan saya akan reaction. Saya tidak mungkin diam-diam saja, karena saya pendiskusi. Kapasitas saya sebagai seorang mahasiswi yang tidak akan pernah diam dengan penyesatan. Saya belajar. Kita angkat lagi teman-teman. 20 zat Allah, 20 sifat Allah. Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya. Pernyataan yang dipaksakan, mempelintir yang tidak diimani oleh umat Islam. Menerjemahkan sendiri, Tuhan kalian itu ada 20 tunggal. Itu kurang ajar. Sejak kapan Tritunggal bisa masuk di dalam asma wa sifat? Tritunggal itu adalah uno substansi. Dengar teman-teman ya. Substansinya, hakikatnya 1. Personnya 3, pribadinya 3. Sifat itu bukan pribadi, dodol. Non separat.
tidak terpisahkan. Sifat itu bukan pribadi, tidak memiliki kehendak bebas, tidak memiliki pribadi dan kepribadian. Pemilik sifat punya pribadi, esensi, ada hakikat. Ya, kau samakan dengan Tritunggal yang Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. Kalian paksakan itu. Kau ajarkan hal yang tidak diimani umat Islam, memprovokasi umat Islam, tidak izinkan kami menjawab, tidak berdiskusi tapi monolog. Kau biarkan kami di bawah meronta-ronta ingin menjawab, membantah kau. Ada kau izinkan kami umat Islam naik, menjawab. Seperti yang kami lakukan umat Islam. Membiarkan kalian menjelaskan iman kalian di komal kami. Lalu tiba-tiba ada seorang pengacara beragama Kristen melaporkan saya, katanya ketersinggungan karena saya menganalogikan Tritunggal sebagai konsepsi yang bisa saya pahami tepat sebagaimana yang diajarkan oleh pendeta JJ ketika berdiskusi dengan Bang Dewa sebagai bentuk dari penjuantahan ajaran Bible yang menganalogikan hubungan manusia dan Tuhan seperti suami istri, menganalogikan dalam Yeskiel pasal 23 nomor 20 kejahatan orang-orang seperti hubungan intim, persundalan Ohola dan Oholiba yang dikatakan adalah cara jujur Tuhan mengajarkan kalian. Kemudian saya analogikan menggunakan paradigma dari Pak JJ, pendeta, para pendebat kalian. Lalu ketika saya menyaksikan kalian menjelaskan bahwa Tuhan kalian ternyata kalian samakan dengan kelamin, dengan konsekuensi logik seperti ini. Ketika saya buka itu dalam ranah berpikir, membangun konstruksi berpikir, kalian katakan saya penghujat. Tuhan kalian katakan kelamin, tidak masalah. Demi menegakkan kebenaran, menghalangi orang dari kebodohan, menghalangi orang dari cacat logika, kesalahan berpikir. Saya rela kalian intimidasi, kalian ganggu mental saya. Seperti yang dilakukan oleh Dosma si Jabat. Ya, saya tunjukkan yang dilakukan oleh Dosma si Jabat. Jangan mentang-mentang lah kau pengacara. Di mana letak keadilan kau sebagai pengacara? Sorry, kau mungkin nggak bisa adil. Karena kau mungkin pengacara yang sudah masuk ke ranah tidak terima dengan perdebatan lintas agama. Karena mungkin melihat pendeta kawan-kawanmu sering blunder menjelaskan imannya. Keobjektifanmu sudah tidak layak lagi. Kau sudah tak layak lagi sebagai pengacara yang objektif. Kau yang melaporkan saya. Saya belum tersangka. Kau bilang tangkap saya. Negara ini punya bapakmu. Hah? Tidak ada yang berhak menangkap saya kecuali polisi. Tidak ada yang berhak menangkap saya kecuali polisi. Kenapa kau bilang tangkap saya di sini? Dosma. Jadi, begini kau baru jadi pengacara, kau sudah mengancam-ngancam saya. Tak mampu kau berhadapan dengan saya ajak kau naik, kenapa kau tak mampu? Ya, ini videonya teman-teman. Saya menantang dia untuk naik, untuk mendiskusikan apakah yang saya sampaikan itu benar atau salah. Saya diskusi baik-baik, dia masuk, menghalang-halangi saya berdiskusi dengan baik dengan teman-teman Kristen yang nyaman di komal saya. Ini dia waktu detik-detik Dosma mengintimidasi saya. Saya tidak terima ini. Saya seolah-olah ditakut-takuti oleh seorang pengacara. Seolah-olah saya ini adalah penjahat. Saya menampar mulut para penista agama Islam. Kau bilang saya penjahat. Seolah-olah saya penjahat. Saya melakukan tindakan kriminal apa sehingga saya kau intimidasi, Dosma? Ya, mari kita saksikan. Agama satu dengan yang lain, walaupun konteksnya itu bukan seperti Uni bilang tadi, ini bukan perdebatan, tapi yang dibawa di tappingan, apalagi sampai ada yang repost, ada yang record live-nya itu, dan kita bisa melihat komentar-komentarnya itu sampai menghina, tanda kutip sampai menghina. Itulah makanya saya hadir di sini. Saya sebagai orang muda, mungkin saya yang paling muda di sini, saya sangat menyayangkan tentang kenapa generasi muda yang ada di Indonesia itu sampai
mengurusi agama orang lain, mohon maaf ya, mengurusinya itu sampai menghina agama orang lain, bukan dia mempercayai agamanya gitu, Uni. Jadi saya di sini bukan ingin bertanya ataupun yang lain-lain, tapi saya di sini hanya menyayangkan generasi muda kita seperti itu. Saya langsung tanggapi saja, Adindaku, Anda ini hanya melihat akibat bukan sebab. Anda tidak melihat sebab. Kalau Anda melihat apa yang kami lihat, saya pikir Anda tidak akan berani masuk ke Komal ini. Anda belum pernah melihat Sofiatul menginjak Al-Quran kami. Anda belum pernah melihat Kiamat menghinakan Al-Quran kami. Anda belum pernah melihat Mikana membahas Al-Quran kami. Anda belum pernah melihat bagaimana Lina Wijaya membahas Al-Quran kami. Mereka membuka Komal untuk memprovokasi umat Islam supaya marah, kemudian membuat aksi, kemudian memframing kami minoritas tertindas di Indonesia. Mohon maaf Adindaku ya, rasa kecewa Anda itu harusnya Anda tanyakan kepada kaum Anda sendiri. Masuk ke Komal Presiden King, ke Komal Christian Prince, masuk ke Komal Mikana, masuk ke Komal Sofiatul Al-Hayat, masuk ke Komal kawan Kristen, nasihati mereka dulu, baru datang kepada kami. Karena kami ini bukan sebab tapi akibat. Kehadiran kami ini bisa kami tunjukkan runtutannya dan rentetannya. Kenapa kami para apologet hadir? Misionaris datang menginjili orang-orang sudah beragama, melanggar keputusan SKB 2 Menteri, membodoh-bodohi umat Islam dengan mengatakan dalam surah Az-Zukhruf terdapat bahwa Isa itu kalimatullah. Adindaku, Anda ini hanya melihat akibat bukan sebab. Anda bukan orang yang intens melihat diskusi lintas agama. Anda hanya melihat dari satu sisi tapi tidak mau melihat sisi kronologis dan sisi semuanya. Mohon maaf Adinda, kami umat Islam ini adalah umat reaktif. Ya, kami umat yang diizinkan melawan kalau kami diperangi secara akidah. Kami bukan umat yang diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Perkara akidah tidak ada toleransi. Tapi dalam kehidupan bersosial kami diwajibkan mengikuti undang-undang. Ada toleransi. Kata toleransi artinya apa? Dari kata tolerir, membiarkan. Kami tidak peduli kalian mau menyembah botol kecap, itu urusan kalian. Tapi ketika kalian siarkan agama kalian di ruang publik, apalagi di ruang Islam, mohon maaf. Hak kami menjawab dan meluruskan. Ini sisi akademik. Kalau Anda bilang kami mencampuri agama kalian, kalian yang menawarkan agama kalian kepada kami. Jangan tawarkan agama kalian kepada kami sehingga kami tidak perlu bereaksi kepada agama kalian. Tawarkan agama kalian kepada orang yang sudah di gereja. Jangan kalian berada di jalan-jalan mengatakan hanya Yesus jalan keselamatan. Kami berhak menanggapi karena kami baca kitab kalian. Kalau kalian ingin kami tidak lagi membahas kitab kalian, kalian jangan pernah tawarkan agama kalian kepada orang yang sudah beragama. Seperti yang dilakukan di Malaysia. Kami di Indonesia, kami punya data-data dan bukti valid bagaimana proses misionaris itu berjalan. Cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Dalil ini keluar dari Risuli Lubis yang menggunakan pakaian ala-ala Islam datang ke pondok pesantren. Lina Wijaya mengantarkan baju kaos di mana di situ tertulis Tuhan berbentuk burung merpati. Kami harus terima itu. Kami diam begitu. Apa kami harus diam ketika Nabi kami dituduh pedo? Ketika ada umat Kristen yang bertanya, kenapa Tuhan kalian nggak bisa dilihat? Kami diam gitu. Kami tidak boleh membuka Komal untuk mengedukasi publik. Menjelaskan apa yang kami maksud. Jadi kami harus menunggu kalian memurtadkan adik-adik kami di pulauan sana. Haruskah kami hanya berdiam diri melihat kalian mengantarkan Indomie kepada saudara kami yang miskin, lalu mengatakan hanya Yesus jalan keselamatan? Begitu toleransi yang kalian maksud. Kami harus membiarkan kalian berteriak-teriak di pasar, mengatakan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kami diam saja. Akidah tidak ada toleransi, brother. Ini perkara keselamatan dunia akhirat. Tapi perkara kehidupan sosial, Anda tahu Indonesia itu adalah mayoritasnya Islam. Bagaimana umat Kristen diperlakukan di sini? Di Bali, Waisak kami ikut matikan lampu. Kalian Natal, bertahun-tahun kalian aman. Hanya karena satu oknum, dua oknum. Jangan kalian framing. Tidak terbanding dengan penjajah yang membawa misi Golden Gospel Glory itu. Ya, jangan ajarkan kami cara toleransi. Al-Quran kami ajarkan la ikraha fiddin. Al-Quran kami ajarkan. Nabi saya berkata, barang siapa tidak adil kepada kaum kafir yang telah mengikat perjanjian dengan kami, beliau berperkara dengan kami. Jangan ajarkan kami toleransi. Ini Indonesia. Indonesia ini mayoritasnya Islam. Anda lihat Ovid, bagaimana beliau nyaman di sini bertanya jawab dengan kami. Bagaimana Ovid di sini kami perlakukan dengan adil. Bahkan saudara saya sendiri, ustadz saya sendiri mengatakan kuman. Saya tidak ridho.
Ini kami perlakukan saudara kami di sini. Lillahi ta'ala, karena kami takut kepada Allah. Jangan ajarkan kami toleransi, brother. Kekecewaan kalian hanya kalian melihat ketika hujah umat Islam tak mampu kalian bantah. Antar pendeta kalian ke sini untuk mampu menjawab pertanyaan kami. Untuk mengajarkan agama kalian tidak perlu kalian takutkan untuk bicarakan di publik karena ajaran kalian kebenaran. Bawa pendeta kalian untuk mengedukasi publik, mengedukasi orang Kristen dan orang Islam. Bawa ke ranah yang lebih akademik seperti yang kami coba lakukan ini. Jangan kalian ketika kawan-kawan kalian menghujat Allah kami, membahas Al-Quran kami tanpa mengizinkan kami menjawab, kalian mengkritisi kami yang berusaha akademik di Komal ini. Uni, sebentar ya. Maksud saya mungkin tidak seperti yang Uni pikirkan mungkin ya. Saya juga sering juga di Komal-Komal orang Kristen, ya. Di Komal-Komal orang Kristen saya mengkritik mereka. Kenapa sampai seperti ini? Jadi saya bukan hanya di Komal yang orang Uni saja, gitu. Tapi saya di semua Komal pun saya mengkritik. Kenapa kita berfokus pada agama orang lain, tidak berfokus pada agama kita? Itu saja, Uni. Maaf, sayangku, adindaku Joshua Simanjuntak, Komal ini tempat nonis bertanya tentang Islam. Ketika kami lebih tahu tentang Kristen, jangan salahkan kami. Kalau ada orang Kristen di sini menjelaskan imannya ternyata tidak sesuai dengan kitabnya, hak saya meluruskan. Saya pembelajar Kristologi secara otodidak. Apalagi saya sudah memiliki mata kuliah Kristologi sekarang. Jadi ketika saya tahu di kitab kalian tidak begitu tulisannya, saya tidak mungkin biarkan. Ya, bahkan saya sendiri saya membongkar aliran bidat menurut Tritunggal. Karena itu yang mengatakan dia bidat UANES pertama kali siapa kalau bukan ini orangnya. Jadi mohon maaf, justru kami meluruskan kalian yang Kristen-Kristen di sini sembarangan bicara. Karena kami belajar. Jadi kalau Anda bilang kami mengurusi ajaran kalian, ini room Islam, tempat bertanya nonis, kok kami ngurusin agama kalian? Ketika kami bicara kitab kalian, itu bukti kami menguasai kedua ilmu ini. Jangan salahkan kami. Maksud saya, kalau seandainya kalian tidak, kalau orang Kristen di sini tidak mampu menjelaskan agamanya, salahkan mereka, suruh mereka belajar. Supaya mereka bisa menjelaskan iman kalian tanpa menyelewengi kitab kalian, tanpa menyelewengi kaidah ilmiah dalam agama kalian. Karena saya ini seorang mahasiswi, tidak mungkin saya biarkan penyesatan di sini. Contoh, ketika ada yang mengatakan dalam kitab kami itu Allah ada, saya ini pelajar. Ya, jadi jangan Anda kecewa melihat ketika kami tak mampu dibantah, semua narasi kami punya dasar. Anda kecewa itu bukan sama kami sebenarnya. Anda kecewa kepada pihak kalian yang tak mampu menjawab dan mengimbangi kami. Tapi ya sudah. Saya hanya ingin Anda tahu porsi Komal ini. Tempat ini bukan tempat kalian curhat. Sekali lagi saya tekankan. Tempat ini nonis bertanya tentang Islam. Yang menjawab kalau bukan Unirifa, kalau tidak guru saya Kurius Moto. Selesai daripada itu, kalau kalian tidak suka, blok akun ini. Jangan ditonton. Kalau kalian tidak siap dengan penyampaian yang benar sesuai dengan definisi sesungguhnya, kalian jangan nonton. Ini tempat mengedukasi publik dalam ranah teologi. Kenapa kami lakukan? Karena kami resah melihat orang-orang membahas agama tanpa membawa dalam ranah akademik. Tanpa data, bicara dengan kebencian. Kami bawa supaya lebih teredukasi publik. Ini tempat yang kami sediakan untuk kalian bertanya tentang Islam. Bukan tempat islamisasi. Ofid, pernah Uni paksa kamu jadi Islam, adikku? Nggak pernah, Uni. Ofid, dapat ilmu kamu di Komal ini, adikku? Belajar, saya suka sih. Masya Allah. Ofid, nyaman kamu di Komal ini, adikku? Nyaman. Ofid, ada orang yang telah menyakiti hatimu di Komal ini, adikku? Di pantauan Uni dan kakak Lisa? Tidak ada, Uni. Ofid, katakan kepada saudaramu Joshua Simanjuntak dengan tegas. Apakah kamu tersakiti di Komal ini hati, perasaan, jiwa, ragamu, adikku? Jujur saya sih gini sih Bang Joshua ya. Kalau saya diubah sama Unirifa, biarpun emang sih dia kan sering berantem sama beberapa apologet saya sih jujur nyaman ya. Dan saya juga nyaman sama misalnya Bu Sofiatul, Pak Kiamat itu. Saya sih bisa jadi bersahabat dan baik meskipun mereka Unirifa tidak menyukai Bu Sofiatul nggak menyukai Unirifa. Tapi ya saya sih pengennya kan melihat ini ya biarpun dapat itu kita jangan jadi musuhan lah. Kita kan tetap
apa ya, toleransi, karena kan Indonesia kan dasarnya kan Pancasila itu. Pancasila walaupun, dan juga kan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, itu sih. Ya gini Itu. Uni, sorry ya Uni ya. Maksud saya sebenarnya bukan mau mencari yang seperti itu nih. Tapi tadi saya katakan yang di bawah ini, ketika yang di bawah ini saling memperdebatkan tentang agama. Tadi kan saya katakan di room ini memang tidak memperdebatkan tentang agama. Tapi yang di bawah ini seharusnya yang Komal ataupun host bisa mengatasi itu gitu nih. Apalagi kalau sampai ini di record terus dimasukkan VT. Oh, ini bahkan di-live-kan di YouTube, Dek. Ya. Jadi coba kita perhatikan orang-orang yang komentar di bawah ini gitu. Adindaku, mohon maaf ini agak melenceng. Kami tidak mampu menutup mulut semua orang. Yang mampu kami lakukan memperbaiki lisan kami. Tugas kami mengingatkan mereka. Bagaimana mungkin Anda mau mengendalikan semua netizen yang bahkan ditakuti oleh Vladimir Putin? Netizen Indonesia ini bahkan ditakuti loh oleh orang-orang. Masa saya harus mengatur netizen? Jangan gitulah, jangan bebankan Bukan sesuatu yang tak perlu kami. Kalau kita memang tanya jawabnya itu yang lurus-lurus, pasti netizen tidak akan terpancing atau terprovokasi. Lah terus di mana yang tidak lurusnya kami di sini? Ini Joshua udah mulai framing ini. Saya tidak suka ini kalau ada framing. Kalau kamu tahu tidak? Bahkan ketika ada umat Islam yang tidak membahas Kristen saja, kamu tahu tidak komentar kawan-kawanmu apa? Ya, Tuhan batu, Tuhan batu. Jadi jangan katakan seperti ini. Tunggu dulu, jangan kamu permasalahkan netizen. Jangankan kami yang membahas secara akademik agama di sini. Kawan-kawan saya yang buka Komal cuman bicara ngobrol aja. Itu kawan-kawan kamu di situ kurang ajar loh typingnya. Kami punya bukti-buktinya semua rekaman loh. Jadi tolong Joshua, ini tidak masuk di sini kalau kamu meminta supaya netizen ini kami yang atur cara bertyping mereka. Sudah tunjukkan saja kalau kamu di sini betul-betul ingin edukasi atau tidak. Tempat ini edukasi bukan tempat curhat. Saya tidak suka kalau ada framingan. Ya mohon maaf nih. Saya tidak memframing. Cuman saya menyampaikan kegelisahan saya terhadap generasi muda yang ada di Indonesia. Sampaikan dulu kepada pendeta dan kawan-kawanmu. Itu aja dulu. Jangan kamu curhat kepada kami umat Islam. Kami ini umat yang reaktif. Ini, mereka menonton, apalagi penonton Uni kan 2.800 ini. Nah, ya, jadi janganlah sampai kita itu memperdebatkan atau sampai menghina, bahkan mencaci maki agama orang lain gitu. Izin. Aduh, Uni kalau seperti ini Uni udah bilang, padahal kamu udah tahu bahasa Uni ini bukan tempat curhat. Gini ya, kamu tahu tidak? Kamu tidak usah bicara, jangan menghina. Al-Quran saya sudah katakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran saya sudah ingatkan loh. Bukan Uni, saya ini tadi kan kata Uni ini tempatnya edukasi, makanya saya mau mengedukasi, jangan sampai yang dibawa netizen, jangan sampai mencaci maki ataupun sampai menghujat. Itu edukasi loh Uni. Simpel saja. Ya silakan kamu sampaikan itu, tapi kamu sampaikan juga di komal-komal kawanmu yang Kristen ya. Saya silakan selalu menyampaikan. Ya, bagus. Saya selalu menyampaikan. Baik, lanjut biar kita tidak buang-buang waktu karena kita tidak bisa. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan atau kamu nyatakan di sini tentang teologi ilmu. Kita di sini sedang edukasi publik tentang keilmuan. Silakan. Saya tadi katakan saya tidak ingin bertanya. Silakan, untuk Joshua, untuk perkataan tadi, mohon maaf tadi saya nggak izin ya, saya lagi sholat tadi, nah ini baru selesai. Untuk Joshua, perkataan kamu yang tadi itu cocok kamu sematkan kepada umatmu Joshua. Boleh kamu ulangi lagi mungkin itu dan ditegaskan itu. Oke, ya. Tanpa perkataan kalian, orang pengacara yang mencoba. Oke, ya. Tanpa perkataan kalian umat Kristen, Al-Quran saya. Teman-teman, ini dia detik-detik si Dosma mengintimidasi saya ya dengan mengatakan tangkap Rifa di Komal saya sebagai seorang pengacara yang sedang melaporkan saya. Dia menakut-nakuti saya. Ini dia ya, ini detik-detiknya teman-teman. Coba disimak. Ya, merintahkan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian caci sembahan orang lain. Al-Qur'an saya sudah berkata duluan. Jadi kalau kalian mampu membuktikan kami mencaci, silahkan. Tapi perlu kalian ingat ya, kami
justru mampu membuktikan bahwa kalianlah penghujat Tuhan kalian sendiri. Kalian penghujat Tuhan kami. Bukan hanya menghujat Tuhan kalian, saya mampu buktikan, sampai pun saya ke pengadilan, saya mampu buktikan kalianlah yang penghujat Tuhan kalian dan penghujat Tuhan kami. Demi Allah, saya punya data-datanya. Silakan lanjut. Iya, gimana Fit? Udah paham ya mengenai tadi materi kita? Ya, saya paham sih. Emang kan kalau Allah itu kan bisa jadi Dos masih jabat, bentar. Dos masih jabat, seorang pengacara yang mencoba tangkap Unirifa, mencoba dengan lambang di belakangnya SHMHCLI. Kau pikir dengan kau pengacara, kau mengancam kami umat Islam, kami takut? Kau pikir saya takut dengan ancamanmu, tangkap? Kau pikir negara ini punya bapakmu, Dosma? Pernah kau lihat Komar Kiamat, Komar Ikana membahas agamaku? Mentang-mentang kau seorang pengacara, Kapolda Sumut itu adalah orang Kristen, kau pikir aku akan berhenti? Naikin aja si Dosma itu, naikin aja. Berani kau naik sini, aku buktikan kalau kau penghujat Yesus. Naikin aja. Kau yang penghujat Yesus, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau yang percaya kalau Yesus terkutuk di tiang salib. Mau kemana kau mengadu? Kau baca kitabmu. Jangan mentang-mentang kau pikir kau adalah pengacara, lalu kau intimidasi orang yang sedang mengedukasi di publik supaya meminimalisir penghinaan. Seperti komal-komal kawan-kawanmu Kristen. Lalu kau pikir saya akan takut? Hah? Kau gunakan gelar kau sebagai pengacara. Kau intimidasi orang lain yang sedang edukasi. Bahkan kami menghormati kawan Kristen di sini. Naik kau Dosma. Mari kita bahas. Siapa penghujat Yesus? Angkat tema. Gos, tunjukkan tema. Siapa penghujat Yesus? Saya versus Dosma Simanjuntak akan membuktikan umat Kristen atau saya penghujat Yesus. Naik kau. Demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran bahwa kalian, saya bisa buktikan kalian penghujat Yesus. Demi Allah, saya akan buktikan kalian bukan hanya menghujat Tuhan kalian, tapi juga menghujat Tuhan kami. Dengan menggunakan kesarjanaan kau, akunmu, kau pikir kau bisa mengintimidasi kami umat Islam untuk menjawab pertanyaan saudara kami Kristen seperti Ovid. Kau mau menghentikan saya untuk membantah tuduhan-tuduhan dari kawan-kawanmu yang Kristen yang mengatakan Tuhan kami adalah batu, Nabi kami pedofil. Demi Allah, kau pikir dengan gelarmu itu kau akan memberhentikan saya yang bahkan hadir setelah banyak munculnya argumen dari kawan-kawanmu Kristen, Sofiatul, tanpa ragi. Kau pikir umat Islam di dunia ini buta, di Indonesia ini buta? Kau pikir umat Islam akan membiarkan begitu saja? Ketika kau tutup matamu melihat komal-komal penistaan agama Islam, kau sorot komal kami yang berusaha akademik. Kami perintahkan orang di sini membuka camnya supaya tidak terjadi penghujatan. Kami lindungi kawan-kawanmu Kristen di sini untuk supaya tidak dihinakan secara moral, secara psikologis. Ovid, contoh di sini. Orang yang kami hargai argumennya. Jangan kau pikir dengan gelar pengacara kau itu, saya akan takut dengan intimidasi kau bilang tangkap. Kau pikir bapak kau punya negara ini? Naik kau ke atas. Kita akan bahas secara akademis. Umat Kristen atau umat Islam penghujat Yesus? Berani kau? Saya tantang kau di sini. Demi Allah. Demi Allah, saya mampu membuktikan bahwa kalianlah penghujat Yesus sejati. Datanya mana? Tidak pernah umat Islam percaya bahwa Yesus mati terkutuk. Kalian yang percaya bahwa Yesus mati terkutuk, bukan kami. Bukan kami. Bukan kami. Kau baca kitabmu Galatia pasal 3 ayat 13, kau datangkan 1000 pendeta untuk menjelaskannya di hadapan hakim, di hadapan kami umat Islam, di hadapan seluruh dunia. Kau datangkan 1000 pendeta untuk menjelaskan apa makna secara tafsir menurut pendeta-pendetamu. Galatia pasal 3 ayat 13. Apakah di situ yang terkutuk adalah Yesus atau iblis yang terkutuk?
Kau jawab itu Dosma. Antarkan pendetamu, 5.000 pendetamu di hadapan hakim dan di hadapan seluruh umat Islam. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah orang yang kalian muliakan. Saya tidak peduli dengan pengutukan kalian. Tapi ketika kalian menuduh kami menghujat Tuhan kalian, saya yang bisa akan buktikan demi Allah. Saya akan tunjukkan siapa penghujat sejati. Ya. Jangan mentang-mentang kau pikir kau pengacara. Saya mahasiswi. Hak saya menjawab dan bertanya. Memiliki konsepsi hak saya. Naik ke sini. Naik ke sini, kita bahas. Buka terang-terangan. Ini belum diliput oleh seluruh TV. Masih di sini kau bisa menunjukkan kalau kau yang penghujat Yesus. Enak saja kau gunakan kesarjanaanmu menintimidasi orang di ruang publik dengan mengatakan tangkap, tangkap, tangkap. Bapakmu punya negara ini, brother. Kau bilang tangkap, tangkap, tangkap orang. Siapa kau? Siapa Anda? Anda yang punya negara ini sehingga orang gampang-gampang saja Anda bilang tangkap, tangkap, tangkap. Ada proses hukum yang harus dilalui di Indonesia ini. Berani-beraninya mengintimidasi orang di ruang publik menggunakan gelar sarjana. Itu teman-teman ya, sedikit video ketika saya sedang live diskusi bagus-bagus dengan teman-teman Kristen di TikTok. Pengacara ini mencoba mengintimidasi saya. Tangkap Rifa. Tersangkakah saya ini? Ini perilaku yang sangat tidak menyenangkan. Ini mengganggu saya sama sekali karena saya belum menjadi tersangka. Itu teman-teman ya, mohon teman-teman bijak bersosial media. Saya melawan orang-orang yang menghujat agama saya. Itu saja mungkin teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.